Tim khusus Polri dalam hal ini melakukan pemeriksaan kode etik terhadap 7 orang yang dianggap melakukan obstruction of justice. 3 dari 7 orang ini sudah diperiksa dan dijatuhi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kompolnas mendorong selain 3 orang ini ada 4 orang yang akan diperiksa besok di sidang kode etik untuk dijatuhi hukuman yang setimpal. Pak Polri boleh-boleh saja ya menerima banyak informasi terkait dari masyarakat ya yang melibatkan kasus Duren 3. Namun demikian tentunya tidak semua informasi itu dapat diterima dan bisa ditindaklanjuti, karena di sini memang kerja keras harus dilakukan kepada Polri dan untuk menunjukkan bahwa kita itu betul-betul transparan dan objektif. Jadi informasi apapun juga sekecil apapun pasti akan ditindaklanjuti ya. Meskipun fokusnya adalah untuk penanganan kasus yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ya. Karena tim sus sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta yang ditemukan ya, dan itu nanti akan disampaikan hasilnya kalau memang ada. Ya, kalau misalnya nggak ada seperti yang tadi saya luruskan, pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Ya, kita tidak boleh berasumsi, biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum ya, dan kaidah-kaidah yang berlaku. 3 Kapolda diduga ikut terlibat kasus pembunuhan Brigadir J. Beredar nama Panca Putra Simanjuntak, Niko Afinta dan Fadil Imran disebut-sebut adalah 3 Kapolda yang dimaksud akan diperiksa Mabes Polri. Bahkan, sebelumnya sempat beredar bahwa 3 Kapolda itu memiliki tugas masing-masing untuk mengamankan Ferdy Sambo dalam kasus Brigadir J. Tak hanya itu, baru terungkap bahwa ada salah satu Kapolda yang mendatangi kubu kuasa hukum Brigadir J. Lantas siapa sosok Kapolda yang dimaksud? Untuk siapa sosoknya hingga kini misterius, sebab pihak dari kuasa hukum Brigadir J masih enggan membeberkan identitas sang Kapolda yang dimaksud. Disebutkan, Kapolda tersebut langsung menemui Kamarudin Simanjuntak pasca pihak keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya melaporkan adanya dugaan pembunuhan berencana ke Mabes Polri. Hal itu diungkapkan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak dalam sebuah program Apa Kabar Indonesia Malam di YouTube TV One yang tayang pada Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Martin Lukas Simanjuntak belak-belakan membocorkan ada Kapolda yang menemui Kamarudin Simanjuntak, koordinator tim kuasa hukum. Dalam pengakuannya, Martin Lukas Simanjuntak menyebutkan bahwa Kapolda tersebut menemui Kamarudin pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Pertemuan itu terjadi setelah keluarga melalui kuasa hukum membuat laporan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pertemuan itu terjadi setelah keluarga melalui kuasa hukum membuat laporan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pada saat itu kita lapor pada tanggal 18 Juli tahun 2022 dan pada saat lapor itu ditemui media, dan penjabaran kita tajam. Ini bukan tembak-menembak, bukan pelecehan seksual, melainkan pembunuhan berencana. Nah, mungkin atas inisiatif atau berdasarkan kolega beliau Kapolda menemui abang kita Kamarudin Simanjuntak. Beliau Kapolda itu mengatakan, kita percayakan pada tim yang dibentuk, dan jangan terlalu keras, beber Martin Lukas Simanjuntak. Martin Lukas Simanjuntak menyebutkan bahwa pertemuan Kapolda dan Kamarudin Simanjuntak itu terjadi ketemu di Jakarta. Kapolda datang dari daerah, kata Martin Lukas. Siapa Kapolda yang menemui Kamarudin Simanjuntak? Martin pun enggan untuk membeberkan identitasnya. Dia tidak tahu siapa yang perintahkan Kapolda datang menemui koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Hanya ingin silaturahmi dan saat itu diminta cooling down, mendinginkan suasana, supaya jangan terlalu keras dalam kasus ini, ucap Martin Lukas. Ia pun mengungkapkan kekecewaannya apabila terbukti adanya ikut campur tangan Kapolda terhadap kasus Brigadir J hanya untuk mengamankan atau menyelamatkan Ferdy Sambo. Saya sangat kecewa. Kalau ini benar saya kecewa, karena ternyata mereka menyebarkan informasi yang disampaikan ke masyarakat selama ini, ujarnya. Sebagaimana diketahui, sebelumnya kasus pembunuhan Brigadir J disebut adanya baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Namun,
Akhirnya terungkap bahwa kronologi sebelumnya yang disampaikan pada 3 hari setelah kematian Brigadir J itu adalah skenario palsu yang disampaikan oleh Ferdi Sambo. Bahkan, dalam kronologi sebelumnya disebutkan ada pelecehan seksual hingga akhirnya pernyataan soal pelecehan seksual itu terbantahkan dengan adanya pencabutan laporan polisi soal pelecehan seksual yang dilaporkan pihak Putri Chandrawati. Namun, terbaru Komnas HAM seakan menghidupkan kembali pelecehan seksual dalam kasus Brigadir J yang sudah ditutup. Sementara itu, terkait 3 Kapolda yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J akan diperiksa dan didalami oleh tim Itsus Polri. 3 Kapolda yang bakal diperiksa Bareskrim Polri diantaranya, Kapolda Jatim Niko Afinta, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra. Dikutip dari Pikiran Rakyat, Mabes Polri berjanji akan mendalami dugaan keterlibatan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Panca Putra, dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta di kasus Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengaku tim khusus Tim Sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengetahui mengenai informasi dugaan keterlibatan ketiganya. Ya, dari Tim Sus sudah mendapat informasi tersebut, tentunya dari Tim Sus juga akan mendalami apabila memang ada keterkaitan terkait menyangkut masalah kasus FS, kata Dedi di DPR, Senin, tanggal 5 September tahun 2022, dikutip dari Pikiran Rakyat. Dia menyatakan hingga saat ini Tim Sus belum memeriksa ketiganya mengenai dugaan keterlibatan. Sebab pihaknya masih fokus penuntasan berkas perkara. Yang jelas untuk tim sidik saat ini fokus terkait menyangkut masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh JPU, tuturnya. Saat ditanya lebih lanjut mengenai apakah Fadil menjalin komunikasi usai peristiwa penembakan itu dengan Ferdi Sambo, Dedi tidak membantah. Nanti didalami, ya nanti ditanyakan. Tidak boleh berandai-andai, semua sesuai fakta nanti biar Tim Sus yang bekerja, ujarnya. Dalam kasus Brigadir J, kepolisian telah menetapkan 5 tersangka yakni Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Lalu 2 ajudannya Baradae dan Bribka Riki Rizal. Selain itu asisten rumah tangga keluarga Sambo yakni Kuat Ma'ruf juga jadi tersangka.